Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Juru bicara Satgas COVID, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan pertama-tama saya perkenalan terlebih dahulu bahwa saya Tatun Ratna Santika SPD, berasal dari Latsar CPNS golongan 39, angkatan 39 dengan kelompok 4 ya, gelombang 7. Di sini saya kebetulan sudah bersama dengan seorang dokter. Dokter boleh perkenalan terlebih dahulu, silakan. Nama saya Dr. Wahyu Cesar Ramdhani. Saya sekarang aktif bekerja di salah satu RSUD di daerah Indramayu. RSUD-nya apa ya, Dok ya? RSUD. Di RSUD sebagai GP atau dokter umum, dokter jaga di IGD dan juga ruangan di Indramayu. Oh iya, terima kasih ya Dok. Kebetulan mungkin ini memang sedang bertugas ya Dok ya. Maaf ya mengganggu waktunya, mumpung mudah-mudahan belum ada pasien ya Dok ya. Maaf sekali. Ya, nggak apa-apa. Ya, ada beberapa pertanyaan ya Dok yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah peran dokter dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Oke, terima kasih. Peranan dokter itu sendiri untuk pandemi sangat berarti, apalagi pada saat era pandemi ini, di mana dokter salah satunya dokter umum adalah garda terdepan yang sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi pasien-pasien, khususnya pasien COVID. Nah, pada saat pasien datang ke rumah sakit, otomatis kita yang di rumah sakit itu kita mengevaluasi pasiennya, kemudian kita mengkonsulkan untuk ke DPJP untuk mendapatkan tindakan yang sesuai dengan penyakitnya. Baik. Lalu yang kedua, hal apa saja yang dilakukan dokter dalam menghadapi pandemik ini ya Dok? Oke, hal yang dilakukan pastinya yaitu tadi kita mengevaluasi pasien, memeriksa pasien, memberikan terapi, kemudian tidak hanya memberikan terapi, kita juga melakukan edukasi terhadap pasien yang dilakukan perawatan, dan juga untuk pasien-pasien yang tidak dilakukan perawatan, misalkan pasien dengan yang OTG, kita juga lakukan edukasi untuk memberikan pemahaman, memberikan tanda jika ada kegawat daruratan pada pasien COVID itu harus dilakukan perujukan ke rumah sakit. Iya, baik. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai isu ketersediaan oksigen yang langka ya Dok ya, dan serta vaksinasi yang kurang. Nah, apa tanggapan dokter sendiri? Ya, sebenarnya untuk karena banyaknya pasien, otomatis kan kita juga jumlah kebutuhan dari tiap rumah sakit untuk oksigen itu sendiri kan di luar dugaan. Tetapi alhamdulillah untuk dari pemerintah Jawa Barat sendiri itu kita dibantu, jadi diorganisir untuk pasokan oksigen, kita dibantu dari pusat. Jadi alhamdulillah pasien-pasien ya walaupun memang kekurangan masih bisa kita lakukan perawatan untuk pasien-pasien khususnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratika Tlea, angkatan 39 CPNS Latsar di Pusdikmin. Nah, untuk kali ini saya
bersama narasumber akan membahas tentang isu saat ini, yaitu tentang pandemi COVID-19. Ya, untuk Ibu narasumber silahkan memperkenalkan diri dulu, Bu. Ya, nama saya Bu In Seminarsi, tempat tugas SDM Tugu. Di sini akan membahas tentang BDR atau belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Masuk aja ke sekolah lupa cuci tangan dan sebagainya gitu. Tapi selama ini alhamdulillah karena kita kepada orang tua sebelumnya di grup bahwa di pandemi ini kita harus menggunakan atau melaksanakan prokes ya sesuai dengan prokes. Jadi ke sekolah kan sudah tersedia ada untuk tempat cuci tangan, pakai masker. Ya, jadi udah siap. Jadi alhamdulillah selama ini orang tua mentaati. Iya, jadi prokes di sekolahnya juga sudah lengkap, orang tuanya juga sudah paham ya Bu ya, cara Ya alhamdulillah menghadapi pandemi gitu ya. Kemudian ini Bu, saat pandemi sekarang ada nggak kendalanya, misalnya kendala di pembelajaran atau mensosialisasikan cara melakukan prokes yang benar kayak gitu Bu, ada tidak ya? Maksudnya gimana pertanyaannya? Kendalanya Bu, misalnya ada tidak orang tua yang melanggar prokes atau misalkan anak yang melanggar prokes ketika mau ke sekolah seperti itu, yang lupa pakai masker atau misalnya lupa cuci tangan dan lain sebagainya. Pernah menemui nggak Ibu anak-anak atau orang tua yang melanggar prokes? Karena Ya. Terus pernah karena mungkin lupa ya, pernah itu pengalaman orang tua kan bawa anak ya, ada yang bawa anak lupa pas masuk udah itu terus ditegur, mana maskernya? Oh Ibu katanya lupa. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya Kemala Dewi Ainun, peserta Latsar dari Pusdikmin. Bapak ini ada pertanyaan tentang isolasi mandiri untuk Bapak RW. Langsung aja ya Pak. Pertanyaan yang pertama, ketika ada warga yang terpapar COVID, apakah langsung lapor kepada RW? Langsung ke RT dulu, baru ke Pak RW. Oh, jadi lapor ke Pak RT langsung ke Pak RW. Oke. Pertanyaan kedua ya Pak, apa yang harus dilakukan oleh warga yang sedang isolasi mandiri? Itu harus saling membantu warga yang tidak terpapar, kita membantu yang terpapar. Oh, jadi saling membantu. Ya. Kalau yang isolasi sendiri diam di rumah saja gitu ya Pak ya? Iya. Terus juga melalui Pak RW dulu, koordinasi sama Pak RW. Oh iya iya. Oh itu ada yang isoman gitu kan. Terus yang ketiga, apakah isoman efektif? Efektif, karena untuk menjaga penularan COVID itu. Ya, jadi isolasi mandiri itu efektif untuk mencegah penularan COVID ya Pak. Yang keempat, apakah isoman dibiayai pemerintah? Tidak. Oh tidak. Tidak. Jadi biayanya dari Para warga itu untuk membantu yang isoman itu. Jadi warga Sukarela, bergotong royong, warga. sukarela. Ya, dan yang terakhir ya Pak, bagaimana koordinasi RW dengan Satgas Penanggulangan COVID dan Puskesmas untuk mencegah penularan COVID? Itu saling konfirmasi. Oh, konfirmasi Antara RW dulu. saling sama Puskesmas dan Satgas. Satgas COVID. Mana dari RW ada yang kena, baru kita lapor ke Puskesmas. Oh, Langsung ke penanganan COVID-nya. Jadi saling koordinasi gitu Saling Pak ya? koordinasi. Ya Pak, terima kasih untuk pertanyaan dan untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil interview dengan 3 narasumber yang
setiap generasi, wawasan kebangsaan sangat penting diketahui dan dimiliki dalam melakukan pekerjaan ataupun aktivitas masyarakat lainnya. Begitu juga dengan bela negara, apapun profesinya dan dalam semua lapisan masyarakat, banyak hal atau kegiatan yang dapat dilakukan. Misalnya, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, menanamkan kebiasaan protokol kesehatan, lewat mendidik peserta didik sebagai guru. Bersikap disiplin dalam bekerja dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi sebagai seorang ASN, serta menjaga dan merawat pasien-pasien COVID yang dirawat di rumah sakit juga termasuk ke dalam sikap bela negara. Jika dulu kita berjuang dengan tumpah darah melawan penjajah, sekarang kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh 3 narasumber. Di saat keadaan yang sulit karena pandemi ini, beliau masih dengan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dengan gotong royong dan saling berbagi antar sesama manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara serta persatuan masih terpelihara dengan baik di lingkungan kita. Dengan demikian, kita sebagai penerus bangsa perlu meneladani tokoh-tokoh tersebut agar kedepannya kita siap dalam menghadapi tantangan global yang akan terjadi. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok. Dewasa ini begitu banyak isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat kita, baik yang bersifat lokal maupun global. Namun, yang menjadi perhatian mata dunia saat ini yaitu munculnya sebuah penyakit wabah yang bernama Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19. Permasalahan ini menimbulkan isu-isu baru lainnya, baik yang bersifat current issues, emergency issues, maupun potential issues. Contoh isu-isu yang berkembang diantaranya adalah pelanggaran PPKM darurat, kemudian juga korupsi dana sosial di tengah pandemi, dan ada juga imigran atau warga negara asing yang masuk di tengah pandemi.